Ya, berarti memang sangat tertarik di dunia pertanian ini. Memang ya sudah ya sejak awal. Sejak awal ya. Dan memang dasarnya kami anak petani. Iya, Pak ya. Gitu ya, Pak ya. Iya, memang dasarnya memang anak petani sehingga jiwa otak saya itu adalah petani, Orang pertanian tua gitu. petani. Datang ke lingkungan hidup maupun itu kita support dengan bibit penghijauan lah, dengan termasuk permintaan sebagai narasumber kepada kegiatan-kegiatan penyuluhan sebagai insan pertanian yang terus mengalami perubahan. Nah, jangan pernah berhenti belajar tentang inovasi teknologi, nah, sehingga jangan tertinggal dengan inovasi teknologinya orang. Halo Sobat Unizar, bertemu lagi dengan saya Adi Prayuda di Unizar Talks. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, telah hadir bersama saya alumni dari Fakultas Pertanian yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah, Bapak Parawinata SPMSI. Terima kasih Pak Parawinata sudah hadir kembali di kampus Universitas Islam Al-Azhar. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih ini sudah datang dari Lombok Tengah. Oke, Lombok sini. Tengah. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa ceritakan dulu, Pak, kesan-kesan ketika belajar di Fakultas Pertanian Universitas Islam Al-Azhar. Tahun berapa masuknya, kemudian apa yang paling diingat selama kuliah? Ya. Silakan, Pak. Saya dulu sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian di Unizar, masuknya pada tahun 1993. 1993. Iya. Nah, dan selesai pada tahun 1997. Ya, 4 tahun, Pak. 4 tahun. Nah, saya kuliah Unizar itu selama 4 tahun itu saya pulang pergi dari Lombok Tengah. Di Lombok Tengahnya itu saya di Desa Truai. Nah, kira-kira sekitar 45 kilo dari sini. 45 kilo 45 ya? 45 kilo dari di tahun itu. Di tahun itu. Apa, Pak, ke sini kuliah? Nah, saya pakai sepeda motor. Nah, yang tidak jarang kami terkena hujan di jalan perjalanan. Nah, kita kuliah mulai jam 4 sore. Karena rata-rata teman saya kuliah itu bekerja, bekerja juga. Iya. Nah, sehingga kita lakukan perkuliahan itu mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam, bahkan kalau ada hal tertentu sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Tapi yang rutin itu sampai jam 8 malam. Iya. Tapi kadang sering juga sampai jam 10 malam, tergantung dosennya. Kita ada persetujuan kesepakatan dengan dosen pengampu. Nah, sehingga kalau mau cari kendaraan umum, itu sudah nggak ada sudah itu. Apalagi mungkin di tahun-tahun tersebut sepi, Pak ya. Tidak makanya seramai sepi, sekarang. tidak ada kendaraan itu sudah indikasi bahwa sepi itu. Barometer itu. Iya. Tapi aman perjalanan misalnya. Alhamdulillah, selama 4 tahun saya bolak-balik kuliah ke Unizar aman. Luar biasa. Iya. Dan kalaupun seperti itu, hujan, angin, macam itu tantangan. Alhamdulillah, saya bisa selesaikan 4 tahun. Kok pilih Unizar, Pak? Kan jauh jarak tempuhnya ini. Jauh jarak tempuh saya pilih Unizar karena ya untuk pada saat itu Unizar lah yang terdekat. Oh, justru yang terdekat ya? Justru yang terdekat. Di samping memang Unizar terdekat. Memang sebelumnya ya
sebelum kuliah juga saya pernah main-main ke Unizar sehingga rasanya nyaman saya di Unizar. Saya pernah main-main di situ di Unizar sehingga rasanya nyaman. Dan bukan saya sendiri, saya ajak teman dulu kuliah pada waktu itu. Hingga yang saya bisa ajak itu ada 4 orang itu. Oh iya. Dan alhamdulillah sukses semua. Masih sering kontak-kontak, Pak? Masih. Yang masih hidup 2 orang. Yang 2 sudah meninggal. Oh, iya. Dulu kenapa memilih Fakultas Pertanian, Pak? Memang background pendidikan saya dulu adalah SPMA. Apa itu? Sekolah Pertanian Menengah Atas. Sekolah Pertanian Menengah Atas. Di mana, Pak? Di Mataram. Di Mataram, ya. Sekolah Pertanian Menengah Atas, SPMA Mataram. Sehingga untuk relevansi pendidikan SMA saya ya harus ke pertanian. Nyambung terus ya, nyambung. Pertanian. Kemudian lulus di tahun 97. Iya, berarti pada saat kuliah itu bekerja tidak, Pak? Sambil bekerja atau memang saya sambil kuliah sore? Belum, pas masuk itu masih belum. Masih belum. Tapi setelah saya masuk baru-baru ya kurang setahun. Iya. Ya sekitar 1 tahun lah paling saya sudah masuk kuliah itu sudah bekerja. Di mana, Pak? Di Lombok Tengah saya bekerja sebagai penyuluh pertanian. Luar pada saat biasa. itu. Jadi mahasiswa 1 tahun di Unizar, jadi penyuluh. Jadi penyuluh. Iya, luar biasa. Terus dijalani itu, Pak, ya, sampai lulus. Sampai lulus. Bahkan saya penyuluh pertanian sampai dengan tahun 2010. Dari 94 ya? Iya. Sampai 2010. Ya, di Dinas Pertanian Lombok Tengah. Kemudian pada tahun 2010 itu lanjut saya masuk ke dalam menjadi pejabat struktural di Dinas Pertanian. Iya. Saya memegang kepala seksi sarana prasarana selama berapa? 9 tahun. 9 tahun. Cukup lama. Sampai 2019. 19. Kepala seksi sarana prasarana. Oke. Kemudian karirnya berlanjut. Akhirnya tahun 2019 saya pindah ke LH sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup sampai tahun 2022. 3 tahun, Pak, ya? 19 sampai 3 tahun kurang lebih ya, Pak, ya? 19 itu sudah akhir, akhir 19 sampai tahun November 2022. Jadi di lingkungan hidup. Kemudian November 2022 itu saya pindah ke perikanan sampai Maret 2024. Oh ya. Perikanan. Tapi masih tetap di pertanian arti luas. Kalau dulu sebutnya perikanan itu masuk di Kementerian Pertanian. Kalau dulu kan, dulu ada 4 sektor, ada peternakan, perkebunan, perikanan, dan pertanian itu sendiri masuk satu kementerian, Kementerian Pertanian. Sekarang terpisah. Setelah itu, setelah dari perikanan, baru April 2024 saya di lingkungan hidup lagi sampai sekarang. Sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris di Dinas Lingkungan Hidup. Berarti memang dari awal sebelum kuliah bahkan sudah pertanian gitu, Pak, ya? Terus. Jalurnya ya. Iya. Pertanian, perikanan, lingkungan hidup lah ya, pencemaran lingkungan dan sebagainya ya. Ya, berarti memang sangat tertarik di dunia pertanian ini. Memang ya sudah sejak awal. Sejak awal ya. Dan memang dasarnya kami anak petani.
Iya Pak ya, gitu ya Pak ya. Iya, memang dasarnya memang anak petani sehingga jiwa otak saya itu adalah petani, Orang pertanian tua gitu. Petani Pak ya. Nah, anak petani. Iya, luar biasa ya. Betul-betul mensupport pendidikan. Support pendidikan dengan yang menjurus dengan pertanian. Dan NTB pun pertaniannya yang jadi salah satu unggulannya ya. Iya, sudah mulai sejak itu NTB sudah menjadi penyangga pangan nasional. Penyangga pangan nasional NTB sampai dengan sekarang. Ya. Apalagi sekarang ketahanan pangan dan lain sebagainya Pak ya, menjadi isu strategis. Iya. Iya, iya. Setelah sekian tahun lulus dari Unizar 97 Pak, datang lagi ke sini, apa yang berubah? Berubah, jauh berubah. Kalau dulu kita masuk Unizar itu gedung masih sangat terbatas. Ada fakultas ekonomi, ada fakultas pertanian dulu, ekonomi, kemudian hukum. Ada tiga itu yang kita jumpai di sini. Tahun 93 itu ya. Kemudian nanti menyusul ada MIPA. Menyusul ada MIPA. Hanya itu sudah. Kemudian gedung-gedung masih sangat terbatas. Kadang-kadang pagi di pertanian itu diisi juga oleh fakultas lain. Yang kadang-kadang ya tergantung, kita juga seperti itu. Kadang ada penggunaan lain, nanti kita ke tempatnya saling pinjam karena ya dengan segala keterbatasan pada saat itu. Nah, itu gedung. Tembok keliling aja itu belum ada Unizar itu. Ini baru tembok depan aja ini. Sampai samping ini, sampai samping bengkok belokan di sebelah ini. Nah, terus ke belakang sampai sana itu belum ada, Pak. Nah, kemudian saya KKN pada akhir 96 ya sekitar mau akhir 96 mau KKN, baru kita berpartisipasi seluruh mahasiswa KKN dari semua fakultas. Itu kita terpusat baru kita bangun tembok. Kita ada yang jadi tukang, ada yang walaupun pertanian harus bisa bangun tembok. Itu saat itu. Iya. Tapi menyenangkan Pak ya, artinya itu memang suasana luar biasa, kebersamaan, keakraban. Kalaupun lain fakultas, lain itu jurusan, kita akrab. Akrab betul. Akrab semua. Jadi karena kita di sini di gedung yang tengah ini, kita ngumpul di situ. Dulu apa Pak gedung yang tengah itu? Yang saat ini sekarang di situ ada pohon menti sama alang-alang di bawah itu. Pohon menti alang-alang di bawah dan tanahnya kan miring situ. Iya. Nah, jadi kayak orang dibuat terasering lah di situ. Jadi di situ tempat di situ kita ngumpul, duduk-duduk, ada kayak apa namanya tempat-tempat duduk lah dibuat di depan sana itu, sehingga bersama-sama sudah dengan fakultas lain. Orang teman kita juga pada saat itu tidak banyak, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin sulit untuk saling kenal, sekedar kenal, oh dia fakultas ini karena banyak kan. Kalau dulu tahu semua kita teman, oh teman ini dari fakultas hukum, ini dari fakultas ekonomi, kita saling kan. Dan saat apa namanya KKN, kita kolaborasi menjadi satu grup, lebih akrab lagi. Iya betul. Gimana perasaannya ngelihat kampus Unizar berubah? Sangat melegakan, membanggakan perkembangan daripada Unizar, luar biasa. Nah, setelah apalagi sekarang dengan adanya kedokteran dengan fakultas yang lain, ini sungguh membawa kepesatan dan perkembangan Unizar itu sendiri. Terutama termasuk kedokterannya juga menggema juga. Akhirnya sudah dikenal masyarakat. Itu juga berkat kontribusi para mahasiswa di zaman-zaman dulu yang alhamdulillah anak saya 2 menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran.
2 mahasiswa kedokteran. Ya. Sudah lulus? 1 baru selesai. 1 sudah bekerja, Iya. sudah PNS. Sekarang tugas di Puskesmas Kopang. Wah. Bersama dengan teman tadi itu. Iya, Kemudian 1 baru selesai koas di Denpasar, di apa namanya, Kelungkung. Kelungkung Bali. ya. Ya. Berarti 2 anaknya kuliah di FK Unizar. Itu kekuatan alumni loh. Iya. Iya. Dan kita juga apa namanya, menceritakan, menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain apa kemudahan, apa keunggulan daripada Unizar itu. Iya. Kita sampaikan sehingga di Lombok Tengah, dari Lombok Tengah itu tidak sedikit pejabat yang alumni Unizar, termasuk mantan bupati Unizar, Pak. Iya betul. Mantan bupati Lombok. Iya. Iya, betul. Dulu ada Pak Iping, Pak Iping Sumantri, bekas gubernur Akmil. Saya sama angkatan saya dia itu, dia Fakultas Hukum. Luar biasa ya, banyak Ya, orang-orang banyak. besar yang sekarang jadi pejabat khususnya di Lombok Tengah. Lombok Tengah. Itu juga alumni dari Unizar. kampus ini. Wah. Luar biasa. Apa yang paling berkesan Pak, pelajaran atau mata kuliah atau ajaran dari dosen-dosen yang saat ini mungkin masih membekas? Ya, pelajaran apa namanya, pelajaran yang menyangkut dengan teknis pertanian itu sendiri, kemudian dengan ekonomi pertaniannya. Ya, ada Pak Muksin sebagai dosen yang membawakan, yang mengampu sebagai ekonomi pertanian pada saat itu. Ya, dan kebetulan saya kenal dengan beliau sampai sekarang. Sekarang Pak Muksin juga masih mengajar. Waktu itu Pak Ansar masih ketua program studi. Program studinya dulu apa Pak di tahun itu? Yang di pertanian beliau dulu itu, di pertanian. Pak Ansar sekarang sudah rektor ya. Pak Muksin adalah dekan Fakultas Pertanian saat ini. Senior beliau. Ya, syukurlah Pak ya, dengan semua ilmu dari Unizar, kemudian meniti karir di jalur pertanian, sampailah di lingkungan hidup sebagai sekretaris DLH Lombok Tengah. Apa sebenarnya tugas dari sekretaris DLH itu Pak? Tugas dari sekretaris itu adalah kebanyakan menyangkut administrasi. Administrasi penataan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup maupun administrasi penataan keuangan mendukung bidang-bidang yang ada di situ. Bagaimana Bapak melihat peran kampus misalnya seperti Unizar dalam berkontribusi terhadap tugas-tugas yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup? Kontribusi atau hubungan dengan Unizar dengan Dinas Lingkungan Hidup ya selama ini ya ada beberapa angkatan, ya sudah banyak sih, saya ingat berapa karena sudah banyak yang masuk KKN. PKL ya? PKL, yang KKN juga di Lombok Tengah. Nah, di situ sering kita melakukan hubungan kerjasama di dalam melakukan penyuluhan tentang lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, mahasiswa itu datang ke lingkungan hidup maupun itu kita support dengan bibit penghijauan lah, dengan termasuk permintaan sebagai narasumber kepada kegiatan-kegiatan penyuluhan yang diminta sama mahasiswa itu juga. Iya. Jadi mereka ini aktif juga ya? Ya, aktif juga. Magang, kemudian PKL seperti itu ya, di Dinas Lingkungan Hidup. Dan Bapak juga sering diundang sebagai narasumber di situ untuk memberikan penyuluhan terhadap. Bagaimana Bapak melihat sekarang generasi Z ini, kan anak muda sekarang ini tentu berbeda dengan ketika Bapak masih menjadi mahasiswa. Ya. Bagaimana melihat apakah lebih apa sekarang atau mungkin
perbedaannya yang mencolok dari sisi apa Pak dengan mahasiswa saat ini, khususnya di pertanian? Nah, khususnya di pertanian, namanya generasi Z sekarang ya. Dia sesungguhnya generasi Z itu adalah sesuatu otak yang masih bergerak. Saya katakan otak yang masih bergerak menginginkan sesuatu yang baru. Jadi dia membutuhkan inovasi untuk ketertarikan mereka itu di perubahan di itu, sehingga membutuhkan ada perlu teknologi untuk mereka itu bisa bergelut dibarengi dengan teknologi itu, sehingga ketertarikan mereka untuk mengarahkan mereka generasi ini dengan teknologi itu untuk mengaplikasikan ilmunya di bidang pertanian. Iya. Jadi harus ada support teknologi itu ya, untuk generasi Z ini. Kita berbicara dengan teknologi. Betul. Sejauh apa sekarang DLH itu menerapkan teknologi dalam melaksanakan tugas di lingkungan hidup untuk yang sekarang ini, untuk mengaplikasikan teknologi di lingkungan atau di lingkungan hidup itu ada namanya proklim, ada bentuk kelompok-kelompok masyarakat. Itu yang kelompok-kelompok masyarakat itu adalah membentuk kelompok yang peduli terhadap pengelolaan iklim. Iklim di sini adalah bagaimana dia melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, di sini mungkin ada pengembangan teknologi irigasi lahan kering, ada teknologi pengolahan sampah, dan yang lahan kering ini ada irigasi. Dulu itu irigasi tetes, tapi sekarang ada irigasi uap. Ini adalah pipa panjang, pipa dengan diameter sekitar 10 cm. 10 cm itu ditutup sehingga tidak bocor air, dimasukkan air, tidak bocor ke bawah, tapi dikasih lubang ke sampingnya. Nah, baru dikasih tutup lagi. Itu dibendamkan ke dalam tanah dengan posisi tegak. Sehingga diharapkan akan memberikan sumbangan irigasi dengan uap. Itu di dalam tanah. Berarti uapnya akan berpengaruh kepada tanah sekitarnya di pangkal batang tanaman. Itu apa nama ininya? Teknik untuk irigasi uap itu saja. Iya, karena uapnya yang diharapkan kan. Uapnya nanti secara 2-3 bulan diairi, diisi kembali. Dan itu sudah diterapkan kita lakukan diterapkan di Desa Tanah Beak, Kecamatan Batu Kelang Utara. Khusus yang kering-kering yang di lahan kering. Ya? Itu dibiayai oleh pemerintah setempat atau swadaya dari? Ada swadaya dari masyarakat, dan juga itu ada kerjasama dengan LSM. Dengan LSM itu coba itu, dan ternyata memang ya berpengaruh, bagus itu. Kalau irigasi tetes ya dulu itu mungkin seminggu sudah habis. Kalaupun pakai dulu batang bambu yang dipotong sekian panjang, nah ada kemudian botol aqua, batu di itu, tapi paling itu bertahan seminggu. Tapi kalau itu lebih lama, sampai dia menyuplai air melalui uap itu juga suhu tanah itu akan menjadi lebih stabil. Ya. Misalnya di area berapa
Hitungannya are atau apa? Berapa jumlah pipa? Satu pipa itu untuk satu batang pohon, satu batang tanaman. Ini khusus untuk tanaman-tanaman tahunan. Misalnya apa, Pak? Ya, misalnya manggis, duren, misalnya itu. Ya, bisa juga berlaku untuk tanaman-tanaman yang lain. Tapi ini ada yang biasa, yang lebih kepada tanaman-tanaman tahunan. Iya, jadi 2 bulan dicek kembali. Iya, 2 bulan diisi kembali. Ya, agak santai ya. Agak santai. Iya. Ya. Mahasiswa bisa dilibatkan dalam hal-hal yang demikian ya. Iya, ketika bisa. KKN, magang. Pas kan kalau lagi itu seperti tadi ada unsur yang PKL dan macam, kita ajak kompilasi. Ajak sehingga bisa dia praktekkan, bisa dia lihat. Iya, betul, memang butuh hal-hal yang sifatnya implementatif ya, bukan hanya teori. Kemudian ketika di lapangan kita bisa lihat langsung apa yang berkembang di lapangan. Tapi itu namanya generasi Z itu harus dengan sesuatu yang baru. Sang lama tidak batal, tetapi bagaimana menyempurnakan dengan teknologi-teknologi ini. Namanya pertanian kayak orang sehat. Itulah kebutuhan nutrisi yang secara mikro maupun secara makro. Jadi kebutuhannya memang sudah kebutuhan dasar. Jadi karena itu tidak bisa dirubah, sudah bersifat alami. Nah, sehingga bagaimana untuk meningkatkan adalah melalui penerapan teknologi baru itu. Apa pesan untuk generasi muda ini yang menekuni bidang pertanian, yang saat ini menempuh studi di Fakultas Pertanian, baik yang di agribisnis maupun mungkin di agroteknologi yang ada di kampus Unizar? Apa pesan yang ingin Bapak? Saya ingin berpesan, sebagai insan pertanian yang terus mengalami perubahan, jangan pernah berhenti belajar tentang inovasi teknologi, sehingga jangan tertinggal dengan inovasi teknologinya orang, sehingga dimanapun kemanapun kita bisa meniru, melihat untuk kita sempurnakan teknologi yang kita aplikasikan. Terus belajar ya. Terus belajar. Jangan pernah merasa cukup, tapi terus kita harus sempurnakan, dinamis terus. Belajar dari negara lain. Sempat kunjungan ke negara lain, jangan ke negara lain, daerah lain. Siapa tahu di situ ada dilihat ada jadi sempat di dalam perasaan, walaupun di dalam perasaan kita bisa membandingkan, saya juga saya akan sempurnakan besok ya gitu. Seperti itu terus akan itu. Dan namanya orang pertanian itu ya sekaligus akan merupakan sebagai agen pembangunan pertanian di tengah masyarakat. Nah, sehingga itulah pentingnya dia dulu untuk terus belajar dan berinovasi tentang teknologi itu. Membangun daerah. Karena pertanian. Sampai dengan saat ini dan terus ke depan kayaknya pertanian itu tidak akan berhenti. Iya, betul. Tidak akan berhenti. Ya, tetap nyatanya NTB dijadikan gudang pangan oleh pusat. Salah satu sentra produksi pangan secara nasional. Sehingga tenaga-tenaga yang paham dengan pertanian, dan paham menguasai teknologi, punya keterampilan, itu akan secara mudah untuk melakukan. Dan apabila sudah memiliki pengetahuan yang cukup, mampu untuk menganalisa tanaman apa yang cocok, yang bisa dikembangkan, bagaimana pengelolaannya, itu akan mudah. Namanya kita mencari setiap kegiatan itu, walaupun itu adalah bisnis, usaha kan.
harus mendatangkan income untuk pribadinya dan keluarganya. Bagaimana pemahaman pengetahuan kita tentang pertanian itu bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan pribadi maupun keluarga dan syukur-syukur untuk masyarakat yang lebih luas. Iya, lebih luas. Jadi untuk sobat Unizar yang menekuni bidang pertanian ini tetap semangat, terus belajar, berinovasi, belajar dari daerah lain, negara lain, bagaimana ilmunya itu bisa diterapkan di daerah kita untuk menyokong. Pernah pergi ke Malaysia, melihat ada sesuatu yang baru teknologi itu, tapi hanya pernah melihat, tidak pernah tidak dibawa teknologinya itu. Rugi kita ke daerah orang, sudah dengan biaya ongkos mahal waktu mungkin. Betul. Kalaupun dengan ongkos apa gratis misalnya, tapi tetap setidaknya kita rugi waktu, rugi kesempatan itu kalau tidak membawa teknologi itu. Jadi jangan hanya disimpan tapi diterapkan. Jangan hanya dilihat tapi diterapkan, sehingga ujung-ujungnya nanti bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan. Jangan, dan harus terus, jangan sampai dia punya pengetahuan keterampilan tentang pertanian tetapi dia membengkel pulang. Jangan begitu, belajar lagi dong. Jadi kita berbuat sebagai insan pertanian harus berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Jangan kita pangkas, karena kita buang ilmu itu. Sangat penting ilmu itu. Baik Pak, selanjutnya mungkin terakhir, harapan Bapak sebagai alumni juga terhadap kampus kami Unizar ke depan. Harapan saya dengan Unizar, kampus bersama Unizar ini adalah terus berinovasi dalam pengelolaan pendidikan sehingga akan menjadi universitas yang terkemuka, terdepan di dalam pendidikan, sehingga akan mempunyai nilai dan daya tarik tersendiri di dalam pengembangan institusi pendidikan yang berwawasan pariwisata dengan Islam rahmatan lil alamin dan Islam yang rahmatan lil alamin. Menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Jadi insya Allah seluruh alumni Unizar akan merasa terkesan, akan merasa cinta dengan kampus Unizar, dengan melihat perkembangan seperti ini. Tentu juga dengan kehadiran alumni. Dengan contoh nyata para alumni dari Unizar yang sudah bekerja di bidang-bidang yang memang sejalan dengan apa yang dipelajarinya di kampus juga. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Terima kasih telah mampir di kampus kami, kampus kita bersama ini. Semoga pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab semakin memberi manfaat untuk masyarakat di Lombok Tengah dan NTB pada umumnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang berharga ini. Demikian Sobat Unizar. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi perbincangan yang sangat hangat dengan alumni Fakultas Pertanian Warawinata SPMSI. Semoga ada inspirasi, ada semangat yang bisa diambil dari perbincangan kami pada hari ini. Sampai jumpa di Unizar Talk selanjutnya. Terima kasih.